Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih belajar tentang eksposisi kisah para rasul. Ya, tema kita di tema pusat yaitu fruitful disciples. Fruitful disciples. Di Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, hendaklah kamu menghasilkan banyak buah. Ya, garis bawah itu, menghasilkan banyak buah dan menunjukkan bahwa kamu pengikutku. Bahwa kamu adalah bukan hanya ikut sebetulnya, tetapi sebagai murid. Kamu adalah muridku. Dengan demikian, Bapakku dipermuliakan. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya, bahkan Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya hari ini. Tujuannya cuma satu sebetulnya. Supaya hidup kita selama ada di muka bumi ini, selama kita masih bisa bernafas, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan endingnya, tujuan akhirnya, itu bukan supaya kita yang dipermuliakan, supaya kita yang dipuji. Tetapi Bapa kita yang dipermuliakan. Karena semua apa yang kita hasilkan, buah-buah yang sudah kita bikin, baik di dalam pelayanan, baik dalam kehidupan kita, semuanya itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu tidak akan ikut bersama-sama dengan kita, kecuali karakter tadi seperti yang Bapak Gembala katakan. Kecuali apa yang berguna dan mempermuliakan Bapa, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi itulah tujuan kita dipanggil. Nah, kita masih ada di dalam tema ini. Lalu tema kita, subtema kita di gereja lokal ini adalah teaching of the words of God and serving of the poor. Mengajar firman Tuhan dan juga melayani orang miskin. Nah, hari ini kita belajar tentang dua hal ini. Mengajar firman Tuhan dan melayani orang miskin. Ini seperti kayak mata uang Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya akan ada nilainya, akan ada fungsinya ketika dua-duanya ini bergerak bersama-sama dan ada gitu di dalam sebuah komunitas atau gereja. Apa itu? Yaitu mengajar firman Tuhan dan juga memberi makan orang miskin. Jadi nggak bisa kita cuma kalau memberi makan orang miskin saja, maka kita cuma seperti komunitas sosial. Tetapi di sana ada mengajar firman Tuhan. Kenapa harus mengajar firman Tuhan? Karena ya firman Tuhan itulah yang membuat iman kita itu bertumbuh. Di dalam Roma dikatakan ya bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Pendengaran akan kebenaran, akan the words of God. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Bukan cuma diberi makan secara jasmani, tapi juga diberi makan secara rohani. Jadi dua-duanya ini sangat penting di dalam sebuah komunitas. Yang mengajar firman, dan juga wujud yang nyatanya diakonia kalau di tempat ini. Kita memberi makan kepada orang miskin, kita memberi makan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbuang. Nah, ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, kita lihat ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan dengan cepat. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, perhatikan ini, garis bawah itu makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, kita berhenti dulu sampai di sini. Jadi ketika jumlah para murid itu bertambah, baru masalah itu muncul. Nah, ini yang kita harus belajar Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita, apapun itu, ketika itu semakin bertambah dalam hidup kita, maka masalah itu selalu tidak pernah bisa pergi dalam hidup kita. Seringkali bertambah, ditambah juga masalah. Saudara. Ya kan? Ayo coba di tempat ini. Dulu gak punya apa-apa. Ya, dibaca miskin gitu. Kita dulu miskin, gak punya apa-apa. Gak banyak nuntut. Dibawa kemana aja, ya puji Tuhan.
Ya terserahlah Tuhan mau bawa kemana. Ayo kita doa. Tapi begitu saudara semakin bertambah, diberkati Tuhan, usahamu semakin rame, waktumu semakin sempit, nah muncul mulai apa? Masalah. Ayo doa, nanti dulu. Sibuk ini ngurusin, ini gangdau, ini gak selesai-selesai ini. Ya kan? Semakin bertambah itu nature-nya manusia. Segala sesuatu yang semakin bertambah dalam hidup kita, itu selalu, ingat ya, selalu dibarengi dengan problem. Jemaat waktu jumlahnya masih 10, 20, woi kompak saudara. Wah sepakat. Gembalanya mau ngomong apa, kita ke sana, geruduk ke sana semua. Kita mau nabur, wah cepet-cepetan. Gitu kan? Tapi semakin banyak, semakin jumlahnya semakin akeh gitu ya. Semakin banyak tuntutan. Semakin rewel. Semakin apa? Enggak puas. Nah ini sebetulnya gini Bapak Ibu. Kita berapa banyak dari kita itu sering dengar begini. Loh, dulu zamannya Yesus melayani. Dulu zamannya Yesus melayani. Dulu zamannya para rasul, mereka itu ada bersama dengan Yesus melayani. Gak pernah tuh ada yang namanya musik, ada yang namanya gedung gereja yang bagus, ada yang namanya program gereja yang luar biasa, ada yang namanya itu sekolah Alkitab, ada yang namanya itu pelajaran teologi dan sebagainya. Tapi pada waktu itu coba lihat, mujizat luar biasa terjadi. Jumlah murid tambah banyak. Petrus berkhotbah 3.000 langsung bertobat. 5.000 langsung bertobat. Bahkan Petrus itu jalan aja bayangannya dia. Nyembuhin orang. Bayangin sekarang udah ditumpangin tangan, udah sampai tenggorokan sampai habis suaranya gak keluar-keluar setannya saudara. Kadang-kadang kan kita ngomong, setan kamu keluar gak? Kalau kamu gak keluar, saya yang keluar dari sini. Tapi gak terjadi. Lalu, sering kan saudara dengar itu kan? Zaman dulu gak ada kayak gitu-gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau saudara sekarang ini ada di dalam gedung gereja yang bagus seperti ini, ada di dalam manajemen yang teratur, ada di dalam waktu-waktu kita diajarin firman Tuhan, ada musik yang luar biasa, teman-teman kita yang seperti tadi mainnya luar biasa, tepuk tangan dulu buat mereka, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mereka sudah berkontribusi dan memberikan waktunya buat kita. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sadar, ngerti, menyadari gitu, bahwa memang kita ada di tempat ini, itu karena memang Tuhan mau kita ada di tempat ini. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita ada gereja hari ini, Tuhan sediakan yang terbaik, kita boleh belajar. Kita bisa punya banyak waktu, kita bisa komsel. Saudara di beberapa tempat, saudara untuk ibadah kayak begini gak bisa. Saudara untuk bisa komsel, kumpul-kumpul, saudara akan dianiaya. Percayalah. Itu di tempat lain kayak begitu. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita di tempat ini yang nyaman, yang kita bisa sewaktu-waktu kita bisa kumpul, kita bertambah waktu kita untuk ibadah. Pertanyaannya kan, apakah saudara masih menyadari bahwa kita itu di tempat ini sebetulnya memang kehendak Tuhan dan kita mau supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan di tempat ini itu berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ayat yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi rasul-rasul ini, nanti kita sama-sama belajar dari nats firman Tuhan ini. Para rasul terutama Petrus, dia melihat bahwa memberikan makan kepada orang miskin itu penting.
Tetapi mengajarkan firman Tuhan itu jauh lebih penting. Jadi nggak kalah pentingnya gitu dengan memberi makan kepada orang miskin. Jadi dua-duanya ini sama-sama penting. Makanya dia bilang ada kami tidak akan melalaikan firman Allah hanya untuk memberi makan. Tapi dengan bijaksana dia bisa pilih, nanti kita lihat ya. Karena itu ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Pameras, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Yang belakangan di kitab Wahyu dikatakan Nikolaus ini membelot gitu. Dia salah jalan, saudara. Bayangin, itulah sebenarnya Alkitab itu luar biasa. Bagaimana Alkitab itu menulis secara otentik apa adanya. Ditulis dengan segala kelemahan, kekurangan pribadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Itu ditulis tidak dikurangi, tidak cuma ditunjukkan yang bagus-bagus, tapi juga ada hal-hal yang supaya gereja itu belajar tentang tokoh-tokoh ini ya. Termasuk ini tadi Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Di kitab Wahyu dikatakan ya Nikolaus ini punya banyak pengikut, punya banyak murid juga. Dan mereka jalannya mulai sesat. Dan disesatkan oleh pengajaran daripada Nikolaus. Nah ini kita nggak masuk ke sana, tetapi kita belajar bahwa sekalipun dipilih oleh para rasul, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri lewat para rasul, ya pada ujungnya setiap orang itu punya banyak pilihan. Dia mau terus berbuah bagi Tuhan, atau dia cuma mau menjadi pengikut saja. Dia nggak mau terlalu jauh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini salah satu contohnya. Nikolaus ini menjadi contoh buat kita semua juga. Jadi mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun, saudara lihat ini, berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudara bayangin, di minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kehidupan para rasul di gereja mula-mula itu. Orang berbohong saja, tiba-tiba bisa mati di hadapan para rasul, saudara. Itu mengerikan banget, ya mengerikan sekali. Berapa banyak dari kita juga kehidupan kita hari ini, kita masih gosip, kita masih berbuat curang, kita berbohong dalam pekerjaan kita, tapi kita ibadah, kok gak mati-mati ya aku ya? Kan gitu kan. Zaman dulu ngeri saudara, cuman bohong loh, bisa mati di depan para rasul. Nah itu pun terjadi ya dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Firman Allah makin tersebar, yang ketujuh ya. Dan jumlah murid di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak. Bukan hanya jumlah murid yang bertambah banyak, tapi sejumlah besar imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang belajar firman Tuhan, yang dididik sejak mereka anak-anak. Mereka mengalami yang namanya movement, mengalami sebuah kegerakan. Hidupnya benar-benar percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sampai kepada para imam, orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang hebat-hebat. Mereka bertekuk lutut, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat mereka. Nah, pelajarannya Bapak Ibu Saudara, jadi ada 3 poin penting. Ya, ada 3 poin penting. Sebelum kita masuk ke dalam 3 poin penting ini, jadi pelajarannya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita bahwa di gereja modern, gereja saat ini, ya ini masih sangat relevan gitu.
Masih bisa kita pakai. Makanya kenapa tercatat di dalam Alkitab ini, supaya kita ketika hidup di zaman sekarang ini, kita belajar dari apa yang rasul-rasul lakukan. Apa yang pada waktu itu gereja mula-mula kerjakan. Gitu. Bukan berarti problem dan masalah itu enggak ada. Buktinya waktu di awal gereja permulaan aja, gereja mula-mula, yang mengalami sebuah mujizat yang luar biasa seperti itu. Masalah terjadi, saudara. Apalagi di gereja modern seperti sekarang. Gereja yang saat ini, ya, saya nggak pernah dengar tuh ada hamba Tuhan yang berjalan lalu bayangannya menyembuhkan orang. Nggak pernah. Saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah lihat dengan dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang yang sudah mati 3 hari tiba-tiba dibangkitkan dan hidup lagi. Saya nggak pernah dengar kecuali saya cuman lihat dari medsos, saya tahu dari kabar ini, kabar itu, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tapi saya sendiri nggak pernah jadi saksi. Saya nggak pernah lihat itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terjadi sebuah deviasi, sebuah degradasi. Bahwa Roh Kudus yang bekerja pada waktu gereja mula-mula, seharusnya di gereja modern pun bisa terjadi sebetulnya. Kalau memang Roh Kudus porsinya itu diberikan lebih daripada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tapi gereja modern hari ini kita lihat sudah mulai terdeviasi antara apa yang memuliakan Tuhan dengan apa yang memuliakan manusia. Bedanya tipis, saudara. Apa yang mau meninggikan kerajaan Allah dengan apa yang mau dipakai dan digunakan untuk meninggikan kerajaannya sendiri. Bedanya sangat tipis. Tapi Roh Kudus gak bisa dibohongi. Roh Kudus dia akan bekerja dan dia akan penuh di dalam sebuah gereja, sebuah komunitas. Ketika Roh Kudus itu diberikan porsi yang lebih. Diberikan ruang yang luas untuk dia bekerja dengan bebas dan berintervensi di dalam gereja itu. Tapi ketika kita semakin pakai kekuatan kita sendiri, jangan heran saudara. Maaf ya, membangkitkan anjingmu yang mati saja kita gak sanggup. Apalagi membangkitin orang mati. Saudara. Tapi gereja mula-mula terjadi. Seharusnya gereja itu sama. Berapa banyak saudara percaya? Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya dia tetap sama. Amin. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya itu seharusnya kuasa Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini dia tetap sama. Kuasanya tetap bekerja seperti yang dia kehendaki. Kalau kita percaya. Tapi kalau kepercayaan dalam hati kita mulai luntur. Kita mulai meragukan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka gak heran. Yang terjadi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, saya sedih ketika melihat banyak orang-orang Kristen. Kondisi saat ini, ekonomi lesu, ekonomi sulit. Mereka terhanyut di dalamnya. Saudara. Akibatnya apa? Imannya merosot. Imannya menjadi ukurannya dunia. Ngikutin sistem dunia. Emas tinggi, imannya ikut tinggi. Emasnya turun, imannya ambruk, saudara. Ya karena apa? Ngikutin sistem dunia. Apa yang dunia bangun itu gak bisa kita pakai dengan sistem dunia. Saudara harus pakai sistem dari kerajaan Allah. Apa itu? Iman kita. Itu yang terjadi. Nah, kisah para rasul ini memberikan pelajaran tentang sebuah keadilan, pelayanan kesetaraan, dan pentingnya kolaborasi di dalam gereja, unity di dalam gereja. Ini salah satunya yang hilang, saudara. Alkitab berkata 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku. Minta apapun untuk mempermuliakan aku akan berikan dalam hidup mereka. Pertanyaannya, berapa banyak kita kumpul-kumpul dan kita minta sesuatu tapi gak pernah terjadi. Ya karena ini, unity sudah hilang. Waktu kita kumpul, haleluya, shalom, puji Tuhan, ketawa ketiwi. Tapi ketika di belakang,
ngomongin kelemahan, kekurangan teman-temannya, jelek-jelekin temannya. Saudara hidup seolah-olah menjadi orang Kristen, tapi nggak ada Tuhan. Saudara pikir Tuhan nggak dengar? Dengar, saudara. Saudara pikir malaikat nggak ngerti? Tahu. Saudara pikir setan nggak tahu? Tahu. Makanya dia pakai untuk menghancurkan gereja sehingga kuasanya tidak bekerja. Ini yang terjadi di gereja modern saat ini. Jadi kita harus kembali kepada nilai-nilai itu yang juga mengingatkan kita akan apa? Nilai-nilai yang dianut oleh gereja mula-mula. Di dalam apa? Ini kan terjadi konflik ceritanya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana janda-janda rempong ini ya kan. Janda-janda ini mengeluh, pembagiannya enggak adil iki. Ya apa iki para rasul gitu kalau orang Surabaya. Kok aku dikasih cuma segini, yang orang-orang Yahudi dikasih lebih banyak dalam bahasa Yunani. Karena pada waktu itu orang bertobat ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani. Lalu terkelompok-kelompok, tergrup-grupan. Kenapa gereja kuasanya sudah semakin hilang? Karena gereja sudah mulai resis. Tahu resis? Membedakan orang. Kumpul dengan orang-orang tertentu. Gak mau kumpul dengan kalau beda warna kulitnya. Lek rambutnya keriting ketemu ambil rambutnya keriting. Yang rambutnya lurus sebelah kanan, yang rambutnya keriting sebelah kiri. Itu resis, saudara. Dan itu dibenci sama Tuhan loh. Saudara tahu? Disukai sama setan, tapi dibenci sama Tuhan. Saudara lihat ada beberapa gereja yang masih resis. Makanya kenapa kuasa Tuhan tidak bekerja? Kenapa hamba-hamba Tuhan gak bisa mendoakan orang itu bisa sembuh? Kenapa mujizat gak terjadi seperti gereja mula-mula? Kalau kita percaya bahwa Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, seharusnya kuasanya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, aku sing berubah, aku sing berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, aku sing berubah. Yesusnya gak berubah, tapi kitanya yang berubah. Makanya kita belajar. Jadi ada tantangan, ada konflik yang terjadi secara internal. Yaitu apa? Mereka memelihara dan membangun kesatuan. Unity. Di gereja kita ini kan visinya ada salah satunya. Apa? Unity. Ketika unity itu ada, kuasa Tuhan dinyatakan. Mazmur 133. Kalau kamu hidup rukun, maka aku akan perintahkan berkat ke sana. Jadi bukan kita sibuk, kita pusing, kita mikirin program. Yang penting kita ini mesti unity. Harus ada dalam kesatuan. Baru Tuhan perintahkan berkat. Berkat itu bukan cuma materi, tapi juga jiwa-jiwa. Orang-orang yang belum mengenalkan Tuhan, bukankah itu yang nanti akan Tuhan tuntut sama kita loh saudara. Bahwa buah-buahmu itu apa engkau ikut jadi orang Kristen? Apakah cuma hari Minggu datang ke gereja dan dengar firman lalu engkau pulang, lalu engkau sibuk dengan kehidupanmu tanpa engkau menghasilkan buah? Itu nanti sama seperti Tuhan bilang, enyahlah kamu dari hadapanku. Saudara, itu sangat menakutkan banget. Termasuk buat saya. Jadi di dalam keanekaragaman dan di dalam entitas pelayanan. Nah ini, diakonia sebagai bentuk nyata kasih Kristus kepada sesama. Jadi relevansinya teks ini bagi gereja masa kini adalah peristiwa ini dapat menjadi blueprint, menjadi contoh. Bagaimana murid bertambah banyak, sudah pasti akan terjadi namanya konflik. Masalah itu akan muncul. Drama-drama yang tadinya nggak ada skenario muncul. Saudara tahu? Saya nggak sedang ngeroh-ngeroh ya. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa apa yang dibangun Tuhan itu selalu seringkali diganggu oleh setan. Kalau Tuhan suka dengan unity, setan paling benci melihat orang Kristen yang sepakat, saudara. Karena dia tahu kalau orang Kristen ini sepakat, dia unity, berkat itu dicurahkan di situ.
Kuasanya Tuhan dinyatakan di situ. Makanya dia siang malam kerja keras. Dia bidik orang-orang yang punya hati yang keras. Yang banyak drama. Yang banyak pura-pura. Yang berbeda di depan dengan di belakang. Dibidik sama dia. Sehingga saudara menjadi alat, bukan jadi alatnya Tuhan. Tapi kita jadi alatnya setan. Ketika kita menjadi orang yang mengadu domba. Memecah belah gereja. Bukan menjadi pemersatu, tapi justru menjadi alat yang tidak baik di mata Tuhan. Saudara harus sadar itu, saudara harus ngerti. Saudara ini orang-orang yang luar biasa, ada Tuhan di dalam diri kita. Gak ada keyakinan lain yang berkata begitu. Ada Yesus di dalam hidupmu dan hidupku. Ada kuasa yang membangkitkan. Ada kuasa yang menghidupkan. Ada kuasa yang penuh dengan keberanian. Dan itu ada benih itu di dalam hidup kita. Jadi bagaimana gereja dapat menghadapi dan menyelesaikan konflik internalnya, memelihara kesatuan di dalam keberagaman. Dengan mengutamakan pelayanan diakonia sebagai wujud nyata pelayanan kepada sesama. Jadi gak ada gunanya ketika gereja itu cuma ngajarin firman, tapi tidak ada tindakan untuk membantu sesama. Ini bicara tentang siapa? Tentang saudara dan saya juga. Saudara boleh pinter berteologi, saudara boleh belajar teologi macam-macam, tapi ketika perbuatanmu tidak pernah menjadi dampak bagi sesamamu, saudara sebenarnya cuma seperti mata uang yang nilainya setengah. Engkau cuma pinter firman Tuhan, tapi ketika engkau melihat orang yang susah, tanganmu berat untuk menolong mereka. Saudara nggak bisa mempermuliakan Tuhan. Orang gak akan percaya saudara mau ngomong apapun. Benar gak? Berapa banyak dari kita itu dengar begitu kan? Ngomong tok. Cuman retorika. Karena justru malah senang. Lihat saudaranya menderita, saudaranya susah. Bukannya ditolong, dibantu. Malah apa? Malah nyukurin. Nah itu yang terjadi. Makanya kuasa Tuhan semakin tergerus. Dan kisah para rasul ini memperkaya pemahaman kita tentang perkembangan gereja mula-mula. Sementara juga memberikan panduan berharga bagi gereja-gereja modern di dalam pelayanannya di dunia saat ini. Jadi saya bagi menjadi 3. Yang pertama, murid-murid pada waktu itu, terutama 12 murid. Mereka lebih mengutamakan fungsi daripada apa? Posisi. Mereka lebih mengutamakan fungsi daripada kursi. Daripada apa? Jabatan. Daripada apa? Pelayanan. Daripada kesibukan. Dia lebih mengutamakan apa? Fungsinya. Makanya di tempat ini saudara diajar. Kalau engkau tidak berfungsi maksimal di satu pelayanan, coba ya. Kan pasti berusaha pemimpin itu ngasih pelayanan yang lebih efektif. Supaya saudara tidak kecapean. Supaya saudara tidak kelelahan di situ. Gitu ya. Fungsi lebih utama daripada posisi. Lalu yang kedua, mereka ini sedang mempraktekkan kepemimpinan yang teokrasi. Ya, kepemimpinan teokrasi bukan demokrasi. Lalu yang ketiga, mereka memandang sebuah konflik atau masalah. Itu selalu memakai kacamata Injil. Selalu dihubungkan dengan firman Tuhan. Kalau orang di luar sana bilang itu gini loh. Ini lebih besar manfaatnya atau mudaratnya gitu. Ini lebih bermanfaat apa cuma akhirnya jadi persoalan dan masalah menghujat Tuhan jadinya. Tidak memuliakan Tuhan. Nah itu yang murid-murid katakan. Tadi yang pertama, fungsi lebih utama daripada posisi. Dalam kisah para rasul jumlah murid bertambah dengan cepat sekali. Ya dalam versi yang FHYH, maka timbullah suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan. Saudara garis bawah itu, ketidakpuasan. Orang-orang yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka dibedakan. Ya, lalu dalam pembagian sehari-hari mereka tidak mendapat makanan sebanyak yang diterima oleh janda-janda yang berbahasa Ibrani. Saya garis bawahi di sini, kenapa konflik itu bisa terjadi? Yang pertama, karena tidak merasa
puas. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita suami istri, kita sudah mulai melihat ketidakpuasan satu dengan yang lain. Mulai apa? Mengeluh, mulai sungut-sungut. Dan mulai apa lagi? Banding-bandingkan karunia atau kasih karunia dari Tuhan. Ini bahaya, saudara. Ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan kita sudah mulai merasa tidak puas. Kita nggak bisa lagi teamwork, kita nggak bisa lagi unity, kita sudah mulai membeda-bedakan, kita sudah mulai membanding-bandingkan, maka konflik itu mulai muncul. Ya. Nah kalau sudah kayak begitu, jangan saudara dikit-dikit, wah ini pasti setan ini. Setannya minder saudara ya. Dikit-dikit ribut, konflik suami istri, wah ini serangan balik. Loh, serangan apa? Sebetulnya kamu di dalam hatimu sendiri itu muncul yang namanya ini. Gak merasa puas. Punya suami pendiam, gak terlalu banyak ngomong, gak puas. Kamu itu kalau doa itu kayak itu loh, kayak Pak Andi itu loh, kenceng suaranya. Dibanding-bandingin saudara. Nanti kalau suaranya suaminya keras, kamu kalau ngomong itu jangan kenceng-kenceng. Lah, repot ya. Akhirnya suaminya setiap kali komsel disuruh ngomong gak mau, disuruh doa diem aja ketika kita sudah pulang ngantuk, tertidur. Saudara. Ya karena apa? Gak merasa puas. Dibanding-bandingin. Terjadi konflik. Ya. Tapi puji Tuhan, konflik itu seringkali Tuhan pakai. Untuk apa? Jadi konflik itu perlu juga sebenarnya, saudara. Dipakai untuk apa? Untuk menyingkapkan sebenarnya isi hati kita. Masalah itu boleh ada sesungguhnya untuk melihat apa? Motivasi hati kita. Makanya kenapa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Mereka masuk ke padang gurun. Alkitab berkata, supaya merendahkan hati mereka. Konflik itu datang, kita nggak undang, nggak mau. Orang Kristen kalau bisa itu damai saja. Tapi kalau ada konflik, ingat, seringkali Tuhan pakai untuk menyingkapkan isi hati kita. Untuk mengkoreksi, mengevaluasi bagaimana kita menghadapi konflik. Kisah Rasul 6 ayat 2. Oleh karena itu ke-12 murid mengumpulkan semua orang Kristen untuk mengadakan rapat. Kami harus menggunakan waktu kami untuk mengajarkan firman Allah. Bukan untuk mengurus pembagian makanan, kata mereka. Jadi bagi mereka bukan berarti makanan tidak penting. Bukan berarti makanan itu nggak perlu buat orang-orang miskin. Tapi para murid memilih orang lain supaya ngurusin itu. Dan dia ambil bagian seperti apa yang Tuhan panggil dalam hidup mereka. Artinya bahwa para rasul itu memiliki legitimasi yang jelas. Mereka secure, bukan insecure. Jadi bukan dalam keadaan tidak nyaman, tidak aman. Mereka merasa aman itu. Mereka merasa nyaman. Karena bagi mereka fungsi itu lebih utama daripada posisi. Lalu mereka tidak mengesampingkan memberi makan juga kepada miskin dan janda-janda itu, tetapi tugas utama mereka itu berdoa dan membagikan firman Tuhan. Jadi sesuai dengan panggilannya. Mereka bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan dalam hidupnya. Mereka nggak mau semuanya one man show, semuanya dikerjakan sendiri. Nggak bisa. Nah, gereja sebagai komunitas yang bergerak dan berfungsi itu seperti organisme. Bedanya apa? Itulah konsep yang para rasul ajarkan kepada para murid di gereja mula-mula. Bukan seperti sebuah organisasi biasa. Nah, bedanya apa? Ini perbedaan organisasi dan organisme. Organisasi itu kelompok sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja secara terstruktur. Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Tetapi gereja itu adalah organisme. Apa itu? Makhluk hidup tunggal, ya, yaitu manusia tentunya, yang mampu menjalankan fungsi kehidupannya secara maksimal dan secara mendasar. Itu organisme. Kita adalah organisme. Memang kita
berkumpul ini karena sebuah gereja di bawah naungan organisasi. Tapi nilai-nilai yang kita jalankan itu harus bukan seperti organisasi di luar sana, tetapi sebagai organisme. Yang kedua, kepemimpinan yang teokrasi, bukan yang demokrasi. Nah, contohnya adalah ketika para rasul itu melihat ada konflik, ada masalah, ya langsung bergerak, hikmatnya langsung muncul. Dan dia bilang, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ya, terkenal baik ini saya selidiki bahasa aslinya, martureo, martir. Yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Bukan cuma perbuatannya baik, tapi dia bisa menjadi contoh dan teladan. Itu terkenal baik dan yang penuh roh. Karena gereja adalah komunitas persekutuan rohani, harus penuh roh. Ya. Jadi bukan penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan persaingan. Tapi penuh dengan roh Allah. Dan yang lebih penting adalah berhikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara perhatikan. Untuk memberi makan kepada janda-janda yang tadi rempong itu. Yang tadi mengeluh itu. Yang tadi marah itu. Para murid bahkan tidak asal memilih. Mereka pilih orang-orang yang terkenal baik. Yang marturio. Yang martir, yang mau mati egonya, mati kedagingannya untuk hidup orang lain. Dia bagikan itu kepada orang lain tanpa bersungut-sungut. Berapa banyak di gereja kita nyumbang, kita mau minta ditampilkan di LCD? Mungkin saudara di sini nggak ada ya. Di tempat lain ada loh saudara. Nyumbang loh, kok gak ditulis aku di LCD. Coba. Itu orang Kristen saudara. Nggak ada di sini ya. Semoga tidak ada. Roma 12 ayat yang keempat yang kelima. Sebagai tubuh kita mempunyai banyak anggota. Demikian jugalah tubuh Kristus. Berapa banyak tubuh Kristus di tempat ini? Amin. Kita adalah tubuhnya, Yesus kepalanya. Demikianlah jugalah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu. Dan kita masing-masing dibutuhkan. Ayo kasih tahu kiri kananmu, kamu dibutuhkan loh di tempat ini. Kasih tahu. Jadi jangan jadi pengangguran. Jangan jadi pengacara, saudara. Pengacara itu pengangguran banyak acara. Cuman duduk, lihat acara. Minggu pokoknya datang pulang. Menyempurnakan tubuh itu tujuannya. Karena tugas kita berlain-lainan. Ya, kenapa ada tubuh ini? Tubuh ini punya fungsi yang berlain-lainan, berbeda-beda. Dan kita merupakan kesatuan tubuh Kristus. Yang apa? Saling membutuhkan. Tangan membutuhkan kepala, kepala membutuhkan tubuh. Tubuh ini ada beribu-ribu sel, jutaan sel di dalam tubuh kita. Ini saling membutuhkan, saling terkait. Di dalam gereja juga seperti itu. Saling membutuhkan. Nah, perbedaan kepemimpinan yang teokrasi dan demokrasi. Teokrasi itu kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan. Pemimpin menjalankan kekuasaannya sebagai wakil Tuhan. Yang memimpin berdasarkan kebenaran Injil. Nah pertanyaannya sekarang begini, saudara boleh nggak ikut pemimpin yang tidak menjalankan apa yang firman Tuhan katakan? Boleh nggak? Tuh takut, waduh. Boleh nggak yang ngomong boleh siapa? Angkatan. Lu kau no, lalai pemimpinmu mlebu neraka. Saudara ikut semua masuk neraka. Kan jelas sekali dikatakan bahwa kekuasaannya itu sebagai wakilnya Tuhan. Kalau pemimpin itu nggak benar, dia nggak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ya coba dimeloi saudara. Berapa banyak hari-hari ini gereja sesat. Gereja ngawur. Dan itu memang sudah dinubuatkan. Bahwa pada akhir zaman nanti akan tertampil penyesat-penyesat itu. Mereka pakai karismanya untuk menyesatkan banyak orang. Supaya mereka tidak lagi tertarik kepada firman Tuhan. Tertarik kepada Kristus, tapi tertarik kepada figur pemimpinnya. Saudara hati-hati loh. Saudara harus bisa ngerti, jangan jadi cuman pengikut, jadilah murid. Nah ini sebagai wakil Tuhan dan berdasarkan kebenaran Injil. Lalu hukum yang dipakai apa? Yang dipakai itu firman Tuhan. Bukan yang dipakai menurut kehendaknya sendiri.
Dapat ya, paham ya? Jadi teokrasi itu begitu, beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi kedaulatan tertinggi di tangan jemaat. Jemaat nggak bisa Pak, jemaat itu maunya begini loh. Maunya tuh lagu-lagu yang melo-melo, yang nanti akhirnya sampai kayak merinding-merinding, sampai nangis-nangis, itu yang jemaat mau. Lah Tuhan panggil kita di mana? RRCC ini mau ngapain? Visinya apa? Kita mau ngapain di tempat ini? Kita mau nangis-nangis. Saudara datang ke kuburan, sudah pasti merinding. Kalau di sini nggak ada itu. Saudara harus belajar. Kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan, bukan di tangan rakyat, bukan di tangan jemaat. Lalu kekuasaan diperoleh melalui mandat rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang yang disepakati bersama. Kalau kamu belum jadi donatur, jangan ngatur-ngatur. Kan gitu di gereja, nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada di sini. Adanya di sana di goa-goa, terus masuk gang kecil-kecil sempit, ada gereja kecil yang mau ambruk, ya itu di situ ada. Di sini nggak ada. Tapi ini saudara, hukum yang dipakai itu keputusan rapat. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya apa? Sudah ketok palu, nggak bisa berubah. Ya kalau Roh Kudus kayak begitu saudara, ya bukan Roh Kudus namanya. Roh Kudus itu kan kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan kuberikan kuasa. Kuasa itu adalah dinamis. Terus bergerak. Roh Kudus itu enggak ngikutin apa yang kita mau, tapi dia mau supaya kita ngikutin apa yang dia mau. Itulah gereja yang sehat. Jadi teokrasi bukan demokrasi. Yang terakhir. Jadi mengatasi konflik dengan memakai kacamata Injil. Ya, saya undang para pemusik-pemuji membuat Injil ini menjadi apa? Tersebar luas, Alkitab berkata. Coba ayat yang ke-7. Dikatakan demikianlah pemberitaan firman Allah. Apa? Makin meluas. Saudara mesti tahu kondisi pada waktu itu bukan seperti sekarang. Kondisi pada waktu itu susah. Saudara baru ngomong tentang Kristus, saudara akan ditangkap, saudara akan dibunuh, saudara akan diadu dengan singa, saudara akan dipenggal kepalamu, saudara akan, pokoknya ngeri. Itu keadaan pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata, dengan mereka menjalankan teokrasi, menjalankan apa yang Tuhan mau dalam pelayanan dan dalam kepemimpinan mereka. Yang terjadi justru sebaliknya. Firman Tuhan semakin apa? Meluas. Dan murid-murid di Yerusalem, coba lihat itu, makin bertambah apa? Jumlahnya. Karena pemberitaan firman Tuhan itu. Dan banyak pula imam Yahudi, bayangin. Yang mereka itu sudah ngelontok dari kecil. Kalau budaya culture-nya Yahudi. Dari usia kanak-kanak itu mereka sudah diajarin tentang Talmud. Diajarin tentang kitab-kitab Taurat. 5 kitab Pentateuch itu dimasukkan dalam alam bawah sadarnya mereka. Dan tiba-tiba ketika mereka sudah melayani, sibuk dalam pelayanan. Mereka sudah usia, seharusnya mereka sudah gak pusing lagi dengan yang namanya ideologi dan teologi. Tapi ketika Roh Kudus berintervensi dalam hidup mereka, Alkitab berkata, mereka menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Saudara, untuk menjadikan orang percaya kepada Yesus, bukan cuma pindah agama. Untuk mereka percaya benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, gak butuh cuma saudara pinter berteologi. Tapi izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus yang terus mengajari kita. Kita banyak kesalahan, saudara. Kita banyak menyimpang. Apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan. Seringkali menyakiti hati Roh Kudus. Saudara tahu? Paulus katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan kau membuat Roh Kudus ini bersedih. Sampai akhirnya meninggalkan, paling parah kan meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita harus terus hidup dalam hati yang selalu terbuka. Roh Kudus itu lembut, saudara. Roh Kudus tidak bisa berintervensi dengan orang yang hatinya keras. Roh Kudus gak bisa berintervensi dengan orang yang senang dengan yang namanya dosa.
Hidup di dalam dosa, dalam beban hidup yang begitu berat. Bukan semakin cari Tuhan. Tapi terus cari kepuasan yang lain. Roh Kudus gak bisa berintervensi di dalamnya. Tapi ketika Roh Kudus mendapati hati kita lembut, hati kita terbuka, apa yang kau gak bisa lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kau gak sanggup kerjakan, Roh Kudus sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara harus sadari itu. Sebagai orang Kristen jangan cuma jadi punya agama, saudara. Tapi kita harus benar-benar bisa menjadi terang bagi sesama kita. Di dalam Matius pasal yang kelima, 14-16, dikatakan begini, ini identitas kita, saudara. Kamu adalah terang untuk dunia. Saudara ini terang. Saudara ini bukan lagi anak-anak kegelapan kayak saya dulu hidup dalam gelap. Saya nggak ngerti apa artinya pertobatan, apa artinya Injil, kabar baik dalam hidup saya. Saya nggak terima itu. Tapi Roh Kudus yang bermanifestasi dalam hidup saya adalah Roh Kudus yang bermanifestasi juga dalam hidupmu, dalam kehidupanmu. Izinkan itu, saudara harus selesai dengan agama. Jangan bangga jadi orang Kristen. Jangan bangga ketika saudara ini menyembah Yesus. Engkau percaya kepada Yesus. Tadi kata Yesus dikatakan setan pun takut sama Yesus. Jangan sampai pada level itu, saudara. Tapi kita harus menjadi terang. Dan tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu ditutupnya dengan gantang. Sebaliknya, ini apa yang Yesus katakan. Ia meletakkannya di atas sesuatu yang tinggi. Tinggi itu bicara tentang apa? Tentang hadirat Tuhan. Di tempat yang tinggi itu tentang bagaimana kita punya intimate dengan Tuhan. Kita terus selalu koneksi dengan Tuhan. Dalam masalah, dalam kita diberkati, dalam kita ada konflik, ada persoalan yang rasanya sulit, semakin tinggi. Semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan demikian setiap orang yang ada di dalam rumah akan mendapat sinarnya. Demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kamu perbuat. Sehingga apa? Endotnya adalah sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan akhir kita tidak ada yang lain. Selain kita memuliakan Tuhan. Amin. Selain Bapa itu bangga dengan saudara dan saya. Kalau saya berdiri di tempat ini, saudara. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk saya membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang sempurna. Masa lalu saya kelam. Masa lalu saya rusak. Saya bejat. Saya seharusnya gak pantas saya berdiri di tempat ini. Seharusnya saya gak layak saya bagikan firman kebenaran ini buat saudara. Tapi Roh Kudus yang diam di dalam hati saya. Dia terus mau supaya saya berbuah. Menyenangkan hati Tuhan. Membuat banyak orang berbalik dari jalannya yang jahat. Dan akhirnya memuliakan Bapa kita di sorga. Itu yang Tuhan mau. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kesimpulannya Yesus tidak datang membawa agama baru. Saudara renungkan ini. Yesus gak pernah datang dari sorga yang mulia. Dia turun ke bumi lalu dia membawa agama yang baru. Lalu kamu ikut aku. Supaya agamamu dikenal orang agama Kristen. Enggak, saudara. Kristen itu artinya karena kita pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan, kita mau berusaha untuk mengerjakan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup. Yesus enggak bawa agama baru. Yesus bukan seperti imam-imam besar pada zaman itu yang mengajarkan legalitas agama tanpa ada tindakan nyata bagi sesama. Mereka pinter bacain Taurat. Mereka hafal di luar kepala, saudara. Taurat itu seperti kayak makanan sehari-hari. Tapi ketika mereka disuruh mengampuni orang lain, mereka gak sanggup. Bagi mereka hukum Musa itu jauh lebih utama. Kalau kamu mencuri, tanganmu harus dipotong. Mata ganti mata. Kalau kamu berzina, kamu harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Yesus datang, saudara tahu. Dia membawa kasih karunia. Dia bilang barang siapa yang tidak punya dosa. Barang siapa yang merasa paling sempurna. Boleh melempar wanita ini dengan batu.
Saudara, itulah Yesus kita. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah hari ini. Dia Tuhan yang gak lihat masa lalumu. Dia Tuhan yang tidak pernah menghitung dosamu lagi. Tapi dia mau hidup kita berubah. Hidupmu semakin menyenangkan dan memuliakan Bapa kita di sorga. Bukan seperti imam-imam itu. Yesus bukan imam perjanjian lama. Yang takluk pada hukum-hukum legalitas Taurat. Memang di Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Dia bilang Yesus tunduk dan takluk dengan Taurat. Tujuannya supaya dia memberikan contoh buat kita. Bagaimana dia sekalipun dia diajarin, dia nurut. Tapi dia gak mau melakukan apa yang bukan Bapa ingin dia kerjakan. Dia gak mengerjakan Taurat, saudara. Tapi dia mengerjakan hukum yang lebih tinggi dari itu. Yaitu hukum kasih karunia. Hukum anugerah. Bukan Allah, bukan kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada kita. Itulah Injil, itulah kebenaran, itulah kabar baik. Saudara, tanggalkan semua masa lalumu, problemmu yang gak ada gunanya itu. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat yang pada zaman itu dipegang erat oleh banyak orang sebagai religious activity.